Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Tatiana dengan NPM 20110111013. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis hazard dan risiko di UMKM Zaila Laundry. Adapun tugas ini saya lakukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Ibu Dr. Dorothy RH Panjaitan, SE MSI. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu UMKM Zaila Laundry. UMKM Zaila Laundry merupakan bisnis laundry kiloan yang berada di Jalan Kaping Raya, Pramuka, Bandar Lampung. Usaha ini dipilih oleh pemiliknya karena pemilik memanfaatkan peluang yang ada, yaitu gaya hidup masyarakat sekitarnya yang merupakan target pasar, yang rata-rata merupakan seorang pelajar dan mahasiswa yang memiliki kebiasaan yaitu malas mencuci, perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan target pasarnya yang tidak memiliki waktu untuk mencuci, serta tren mencuci di laundry yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat pada masa kini. Selanjutnya ada apa sih kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Definisi ini merupakan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 03/Men/1998. Faktor penyebab kecelakaan kerja bisa dibagi menjadi 3, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan, baik itu perusahaan yang mempekerjakan, pekerja, hingga orang-orang di sekitarnya perlu memahami prosedur keselamatan kerja. Kita akan memulai untuk menganalisis hazard dan risiko dalam UMKM Zaila Laundry. Yang pertama, pada kegiatan menyetrika pakaian. Pada gambar di samping terlihat seorang wanita tengah menyetrika pakaian yang sudah dicuci bersih. Saat melakukan aktivitas tersebut, terdapat beberapa risiko bahaya yang dapat terjadi. Pertama, luka bakar karena terkena alat setrikaan yang panas. Kedua, kerusakan mata akibat pencahayaan yang kurang memadai dan mata lelah akibat menyetrika. Ketiga, posisi tubuh yang salah dapat menyebabkan sakit pinggang, tulang bungkuk, pegal-pegal, dan nyeri sendi. Keempat, banyaknya kabel dan barang yang berada di lantai dapat menyebabkan terselambung atau terjatuh. Kelima, dapat tertusuk benda yang tertinggal pada pakaian seperti peniti atau jarum. Selanjutnya, pada kegiatan mencuci pakaian. Saat mencuci menggunakan mesin cuci, terdapat beberapa resiko bahaya. Pertama, terpeleset karena lantai yang licin akibat terlalu sering terkena air. Kedua, iritasi tangan akibat bahan kimia yang digunakan seperti deterjen dan pelembut pakaian. Ketiga, tangan dapat terjepit penutup mesin cuci. Keempat, gangguan pendengaran akibat bisinya suara mesin. Kelima, terdapat risiko tersengat karena kondisi tempat yang basah dan lembab. Jika kondisi mesin tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran. Keenam, pekerja dapat terkena infeksi jamur atau virus dari pakaian kotor karena tidak terdapat sarung tangan khusus untuk digunakan ketika memilah baju kotor. Selanjutnya, pada aktivitas menjemur pakaian. Gambar di samping merupakan tempat untuk menjemur pakaian yang telah dicuci. Risiko bahaya yang dapat terjadi antara lain ialah tertimpa kayu penyangga. Tempat menjemur seadanya ini dapat tumbang jika tidak diperhatikan dengan baik dan dapat menimpa orang yang berada di dekatnya. Kedua, bahaya tersayat besi jamuran atau hanger. Karena tingginya yang melebihi tinggi pekerja, perlu usaha lebih untuk meraih hanger yang tergantung. Jika tidak berhati-hati, tangan pekerja dapat tersayat. Yang terakhir, pada aktivitas menyusun pakaian. Pada gambar di samping terlihat rak susunan pakaian yang hampir penuh. Jika rak tidak terawat dengan baik dan terisi melebihi kapasitas dikhawatirkan akan terjatuh dan menimpa pekerjanya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sang pemilik serta pekerjanya untuk meminimalisir bahaya di tempat kerja.
Yang pertama, melatih dan membimbing karyawan mengenai pekerjaannya. Yang kedua, menyediakan peralatan yang memadai dan berkualitas baik. Yang ketiga, mengatur tempat dengan penerangan yang cukup. Yang keempat, memeriksa peralatan secara berkala. Yang kelima, melakukan peninjauan terhadap lokasi kerja dengan baik. Kesimpulannya, dalam membangun UMKM, pentingnya adanya suatu pencegahan kecelakaan kerja yang efektif, memerlukan pelaksanaan pekerjaan dengan baik oleh setiap orang di tempat kerja. Semua pekerja harus mengetahui bahaya dari bahan dan peralatan yang mereka tangani, semua bahaya dari operasi perusahaan serta pengendaliannya. Pencegahan kecelakaan berdasarkan pengetahuan tentang sebab kecelakaan. Sebab di suatu perusahaan diketahui dengan mengadakan analisa kecelakaan. Pencegahan ditujukan kepada lingkungan, mesin, alat kerja, perkakas kerja, dan manusia. Oleh karena itu, setiap pembangun usaha, kita harus menganalisis segala potensi risiko agar mengurangi kerugian maupun korban saat bekerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Yur selaku pemilik Laundry Zailan. Yang pertama yang akan saya tanyakan, sejak kapan laundry ini berdiri? Kalau nggak salah tahun 2018. Oh, baik. Lalu mengapa Ibu memilih usaha laundry? Karena kebetulan lokasi rukonya itu dekat sekolahan, terus dekat asrama, dekat dekat Asrama, kos-kosan asrama, dekat sekolahan. ada universitas juga ya Pak ya, jadi rame ya. Iya. Selanjutnya apa saja proses yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerja di tempat laundry tersebut? Iya, terus pencucian, menjemur, nyetrika, terus packing. Kadang-kadang orang yang diantar, kadang-kadang orang ngambil sendiri. Oh gitu ya Bu, pasti harganya berbeda ya yang untuk diantar dan ambil sendiri. Iya, betul. Paling kita tambah ongkir satu sering. Oh murah ya Bu. Lalu apakah peralatan di tempat kerja dirawat dengan baik? Ya iya dong, kita harus dong perawatan. Tapi benar ya. Iya, kita kan butuh. Kalau ada peralatan yang tua itu akan diganti atau Ya gimana? benar, ya diganti dah. Kalau udah bisa, udah agak mesinnya udah agak ini, kita ganti. Baik, lalu yang terakhir ya Bu ya, apakah pekerja pernah mengeluhkan resiko bahaya yang mereka hadapi di tempat kerja? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada. Masih aman semua ya, belum Iya, pernah ada masalah. ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama deh. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Tolong memperhatikan materi-materi tersebut. Jika ada kekurangan serta salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.